Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Hanifah Nurul Saptiani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah proses berpikir matematika. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya Dewi Atati, NPM 23106305019. Saya Lina Prilia Pamita dengan NPM 2310631050135. Dengan saya Najwa Prastuti dengan NPM 2310630105139. Di sini kita akan menjelaskan konsep teori berpikir matematis dan juga studi kasus penerapan berpikir induktif dalam kehidupan sehari-hari. Baik, yang pertama ada definisi berpikir. Berpikir adalah proses mental yang melibatkan pengolahan informasi untuk membentuk konsep, menalar, membuat keputusan, berpikir kreatif, dan memecahkan masalah. Baik, ini adalah kemampuan jiwa tingkat tinggi yang melibatkan kinerja otak dan pribadi manusia, termasuk perasaan dan kehendak. Berpikir dapat dilakukan menggunakan dua metode. Yang pertama menggunakan metode induktif dan yang kedua menggunakan metode deduktif. Definisi berpikir secara matematis. Nah, menurut para ahli, yaitu menurut Mason, Burton, dan Stexes 1982, yaitu proses dinamis yang memperluas cakupan dan kedalaman pemahaman matematika. Nah, secara umumnya, yaitu berpikir matematis adalah kemampuan untuk berpikir secara rasional, mengkaji fenomena yang ada dan menyusunnya secara prosedural matematika, dan membangun kerangka berpikir sebagai kepercayaan diri menyelesaikan setiap masalahnya. Nah, maksudnya tuh apa? Berpikir secara matematis itu berarti kita juga berpikir secara logika yang masuk akal, polanya melihat keteraturan dalam sesuatu, dan aturan matematikanya seperti rumus, teorema, atau konsep untuk memahami dan menyelesaikan masalah. Nah, selain itu juga kita harus menyusun langkah-langkahnya secara terstruktur atau mengikuti prosedur atau urutannya yang jelas. Dengan terbiasa melakukan masalah seperti ini, kita jadi lebih percaya diri untuk menyelesaikan berbagai masalah, bukan hanya dalam matematika saja, tetapi kita juga dapat menyelesaikan masalah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran matematika, ada dua tingkatan berpikir yang perlu dikuasai. Yang pertama, ada berpikir matematis tingkat rendah atau low order mathematical thinking, yang mana mencakup keterampilan dasar dalam memahami dan menggunakan konsep matematika secara langsung. Adapun karakteristik utama dari keterampilan ini yaitu mengenal dan menghafal rumus. Siswa itu mengingat rumus tanpa perlu mengetahui konsep yang ada di baliknya. Kemudian menggunakan perhitungan rutin atau algoritmik. Jadi siswa itu mengerjakan soal berdasarkan prosedur atau langkah-langkah tetap tanpa perlu berpikir lebih lanjut. Keterampilan ini juga cocok untuk latihan keterampilan dasar seperti operasi hitung dasar. Nah, pada berpikir tingkat rendah ini memang sangat penting dalam memahami konsep dasar matematika. Namun jika hanya berhenti pada tahap ini, siswa mungkin bisa saja kesulitan dalam menyelesaikan masalah yang lebih rumit dan juga membutuhkan pemikiran yang lebih mendalam. Keterampilan yang kedua ada berpikir matematis tingkat tinggi atau high order mathematical thinking. Berbeda dengan tingkat rendah tadi, berpikir tingkat tinggi ini menuntut siswa untuk lebih memahami konsep, menggabungkan informasi, dan menggunakan pemikiran kritis serta kreatif dalam menyelesaikan masalah. Karakteristik utama dari keterampilan ini yaitu rasional dan juga relasional, yaitu mampu memahami alasan di balik rumus atau konsep matematika dan menghubungkannya dengan konsep lain. Kemudian ada fungsional dan juga knowing. Nah, keterampilan ini tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami bagaimana dan kapan menerapkan suatu konsep matematika. Kemudian ada berpikir kritis, yaitu dapat menganalisis masalah, mencari pola, dan mengevaluasi solusi. Dan yang terakhir ada kreatif dan intuitif, yaitu mampu menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan masalah bahkan tanpa menggunakan metode yang sudah ada sebelumnya. Dari dua keterampilan tadi, baik tingkat tinggi maupun tingkat rendah, itu memiliki keseimbangan yang sangat penting dalam pembelajaran matematika yang efektif. Jenis berpikir matematis. Nah, jenis-jenis berpikir matematis itu ada 4, yaitu berpikir induktif, berpikir deduktif, berpikir analogis, dan berpikir abstrak. Nah, berpikir induktif yaitu proses berpikir yang dimulai dari fakta-fakta kecil atau fenomena individual untuk menarik kesimpulannya. Misalkan, kita setiap pagi melihat matahari terbit dari timur. Esoknya kita melihat matahari terbit dari timur, lusanya pun begitu. Jadi kesimpulannya yaitu matahari terbit dari timur.
Yang kedua yaitu ada berpikir deduktif, yaitu berpikir dari aturan atau teori yang sudah diketahui kebenarannya lalu digunakan untuk menyimpulkan sesuatu yang lebih spesifik. Contohnya, aturannya semua manusia pasti akan mati. Faktanya, kita adalah manusia, jadi kesimpulannya kita pasti akan mati. Yang ketiga yaitu ada berpikir analogis, yaitu membandingkan dua hal yang mirip untuk memahami sesuatu yang baru. Contohnya, cara kerja listrik di rumah mirip dengan sistem air di dalam pipa. Nah, kabel listrik seperti pipa, listrik mengalir seperti air. Nah, baterai seperti tangki air yang menyimpan energi. Nah, kesimpulannya adalah jika hambatan di kabel seperti keran di pipa, listrik akan berkurang seperti air yang mengalir lebih pelan. Nah, keempat yaitu ada berpikir abstrak. Nah, pengertiannya yaitu berpikir tanpa harus melihat atau memegang bendanya. Biasanya melibatkan simbol, konsep, atau ide yang tidak bisa dilihat secara langsung. Nah, contohnya, matematika adalah bentuk berpikir abstrak. Misalnya yaitu angka 5. Nah, itu kan cuma simbol. Itu nggak bisa melihat angka 5 tuh di dunia nyata, tapi kita bisa membayangkan jumlah angka 5 tersebut. Selanjutnya, ada konsep berpikir induktif menurut pendapat para ahli. Di sini yang pertama ada menurut Karman Lalani pada tahun 2022. Beliau berpendapat bahwa berpikir induktif adalah proses penarikan kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan data empiris. Artinya, kita mengamati berbagai data atau fakta yang ada, lalu menyusun pola untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang lebih luas. Sementara itu, menurut Dia Prawitasari menjelaskan bahwa berpikir induktif dimulai dari pengamatan sejumlah fenomena individual untuk menurunkan inferensi atau kesimpulan. Dengan kata lain, kita melihat beberapa contoh spesifik terlebih dahulu sebelum menentukan pola atau aturan yang lebih umum. Misalnya, kita mengamati langit yang mendung, tidak lama kemudian akan turun hujan. Setelah beberapa kali terjadi, kita dapat menyimpulkan bahwa langit yang mendung adalah pertanda bahwa hujan akan turun. Jadi dapat disimpulkan ya, bahwa berpikir induktif itu merupakan cara berpikir yang berangkat dari data atau pengamatan spesifik untuk menentukan pola atau kesimpulan yang lebih umum. Selanjutnya ada ciri-ciri berpikir induktif dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama menyusun konsep masalah. Dalam menyusun konsep masalah, seseorang harus merumuskan konsep masalahnya terlebih dahulu. Ada beberapa cara, yaitu dengan mengumpulkan data dan mencatat berbagai masalah yang ada. Yang kedua, mengelompokkan masalah berdasarkan keterkaitan atau kesamaannya. Yang ketiga, memberikan nama atau kategori yang sesuai untuk setiap kelompok masalah. Yang kedua, menganalisis dan menafsirkan data. Setelah masalah dikategorikan, langkah selanjutnya adalah memahami data yang berkaitan. Proses ini meliputi yang pertama, mengidentifikasi hubungan penting antara data dan masalah yang sedang dikajikan. Yang kedua, meneliti lebih dalam pola atau keterkaitan yang muncul dalam data. Yang ketiga, membuat dugaan awal berdasarkan pola yang telah ditemukan. Yang ketiga, menerapkan prinsip yang telah ditemukan. Dalam tahap ini, hasil analisisnya digunakan untuk membuat kesimpulan atau memprediksi suatu kejadian. Langkah-langkahnya yang pertama itu, memperkirakan akibat atau konsekuensi dari suatu pola yang telah ditemukan. Yang kedua, menjelaskan dan memperkuat prediksi atau dugaan yang telah dibuat. Yang ketiga, melakukan verifikasi untuk memastikan apakah dugaan tersebut benar atau tidak. Seorang pedagang grosir di sebuah pasar tradisional ingin memperkirakan harga beras untuk beberapa bulan ke depan agar dapat mengatur stok dan keuangan dengan lebih baik. Fluktuasi harga beras sering terjadi karena faktor cuaca, musim panen, dan permintaan pasar. Jika pedagang dapat memperkirakan kenaikan harga, ia bisa menyimpan stok lebih awal dan menyesuaikan strategi penjualannya. Untuk membuat prediksi ini, pedagang menggunakan berpikir induktif, yaitu menganalisis pola harga dari bulan-bulan sebelumnya dan yang kedua yaitu ada pengumpulan data. Nah, pedagang tuh mencatat harga beras tuh selama 6 bulan terakhir. Bisa dilihat dari tabel tersebut dari bulan Januari sampai bulan Juni. Nah, dari tabel tersebut terlihat bahwa harga beras tuh meningkat setiap per bulannya, dari kenaikan berkisaran 200 perak hingga sampai 300 perak per bulannya. Selanjutnya, menganalisis dengan berpikir induktif. Di sini kita mempunyai 3 tahapan. Yang pertama, mengamati pola kenaikan harga. Harga beras itu selalu naik per bulannya. Nah, besaran kenaikan harganya itu berkisar dari 200 hingga 300 rupiah per bulan.
Kemudian langkah yang kedua yaitu menarik kesimpulan awal. Jika tren ini terus berlanjut, maka harga beras akan terus naik dengan jumlah yang sama dalam beberapa bulan ke depan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu membuat prediksi harga bulan berikutnya. Dengan menggunakan pola kenaikan harga dari 200 hingga 300 rupiah per bulannya, maka harga beras beberapa bulan ke depan adalah di bulan Juli. Misalkan prediksinya ini dari 13.500 sampai dengan 13.600. Kemudian di bulan Agustus dari 13.700 sampai dengan 13.900. Dan di bulan September dari 13.900 sampai dengan 14.200. Yang keempat yaitu ada implikasi pedagang. Nah, berdasarkan prediksi ini, pedagang bisa mengambil beberapa langkah strategi. Nah, yang pertama yaitu membeli stok lebih awal sebelum harga naik lebih tinggi. Nah, jika ia memiliki ruang penyimpanan yang cukup, ia dapat menghemat biaya dengan membeli beras sebelum kenaikan terjadi. Yang kedua yaitu menyesuaikan strategi penjualan, misalnya dengan meningkatkan harga jual secara bertahap agar tidak mengejutkan pelanggan. Nah, yang ketiga yaitu mengantisipasi permintaan pelanggan karena harga yang naik dapat mengurangi daya beli konsumen. Nah, kesimpulan dari studi kasus ini adalah pendekatan berpikir induktif itu membantu pedagang dalam membuat keputusan berdasarkan data historis. Meskipun prediksi ini tidak selalu 100% akurat karena faktor eksternal seperti cuaca atau kebijakan pemerintah, metode ini tetap berguna sebagai dasar perencanaan bisnis. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi